Kita mulai Bapak Ibu ya. Pada kali ini kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu PMO. PMO level sekolah di bulan Desember 2024. Sebelumnya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul pada pagi menjelang siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan. Tak lupa salawat wassalam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan selalu syafaatnya di dalam doa. Amin. Pada kesempatan kali ini udah tadi kita lalui udah 3 tahapan, tapera sudah, kemudian e-kinerja sudah. Mohon untuk Bapak Ibu yang pernah salah upload atau ada kesalahan silahkan dirubah. Kemudian sekarang kita masuk ke PMO, yaitu level sekolah tahun 2024, membahas tentang PMO-nya. Di sini nanti akan langsung tujuannya memfasilitasi untuk mencari akar masalah dan menyepakati solusi bersama pengawas sekolah dan guru dan merefleksikan tindak lanjut yang sudah kita lakukan 2 bulan kemarin, sebulan kemarin. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Selanjutnya ke Pak Herwan untuk memberikan untuk memandu jalannya PMO pada hari ini. Kepada Pak Herwan, silakan. Terima kasih Bu Fathia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati tim KP itu apa? Komite SMA 2 ini dapat SK penggerak itu tahun 2022 karena saya masuk ke SMA 2 ini 2021 Agustus. Jadi Agustus 2021 2022 mulai bulan Mei ada saya sendiri dan tim untuk pembelajaran waktu itu Pak Orang, Eti, Wana, Wan, kalian bisa terhubung sekarang Fathia belum, dia masih S2 ya. Kemudian ada 2 dari BK, BK-nya Bu Aini dan Bu Neti. Itu, tapi dalam perjalanan karena Bu Neti waktu itu menikah ya, kalau tidak salah ya, beliau tidak terlalu aktif. Itulah komite pembelajaran SMA waktu itu memang dari sananya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sejalan dengan pergantian Kemendikbudristek kemarin, sekarang ini kita namanya Kemendikbud apa? Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Balik lagi ke intinya sebetulnya sama Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sebetulnya sudah mulai kita rasakan. Produk kita kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, siswa kelas 12. Siswa kelas 12 ini adalah angkatan pertamanya kurikulum merdeka. Dan kita perhatikan sebetulnya banyak perubahan. Ya. Banyak perubahan. Ini Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu kita selaku pelaksana kebijakan regulasi, kita ikut aja apa yang disampaikan oleh termasuk kita sekolah. Kita ini ikuti alur waktunya dari Kemendikbud.
yang dalam program sekolah penggerak. Bahwa dalam sekolah penggerak itu ada namanya Bapak Ibu PFO, dan manajemen operasional. Seperti itu di level sekolah. Kalau dulu PMO-nya daring dengan fasilitator. Sekarang sejalan dengan waktu diserahkan kepada kepala sekolahnya. Kenapa? Karena yang paling tahu ya kepala sekolah dan warga sekolah itu. Ekin itu yang dari kelas-kelas yang di cara Bapak Ibu mengajar. Bukan berarti saya sudah bagus itu, tidak. Tetapi karena tugasnya sebagai kepala sekolah, kan gitu ya. Tapi boleh ditanya juga dengan Bu Yeti ini, saya dulu kira-kira guru malas nggak boleh? Ya juga kali. Yang paling tahu Pak Hendro, dan kita beliau kurikulum ya kan. Itu masalah. Karena kemarin kita beli buku itu senilai 70 juta kalau tidak. Kita nggak punya alatnya. Saya ingat betul belum ada buku belum ada laptop ini Bu. Kalau kita matematika saya itu yang sering saya sampaikan mengumpulkan buku banyak-banyak. Kita mengajar itu nggak bukunya satu, nggak buku Intan Pariwara, nggak buku Erlangga, nggak hanya itu. Kita kumpulkan baris sampai kita hafal yang namanya penerbit buku itu. Intan Pariwara, Erlangga, Apalagi Yudhistira, Bumi Aksara, 3 serangkai Grafindo. Kita kumpulkan di samping buku dari pemerintah, di samping buku bank-bank soal, banyak sekali. Kenapa? Karena kita ingin tampil terbaik di depan. Nah, ini. Jadi jangan hanya sekedar baca saja. Sehingga kita masuk kelas itu Bapak Ibu dinanti oleh siswa itu. Kemudian kalau ngajar itu jangan ngeliat buku lagi. Saya masih ngeliat buku. Aduh. Saya pusing melihat waktu saya seperti ini, masih lihat buku lagi membaca apa namanya tayangan di depan dibacakan saja. Nah, itu kan hasil karya kita. Percaya diri aja. Makanya bagaimana mungkin kita akan mendapatkan siswa yang pintar kalau dulu tidak pernah saya bisa? Tidak mungkin akan ada kreativitas inovatif itu kalau Bapak Ibu tidak menguasai itu. Model-model pembelajaran itu akan lahir Bapak Ibu kalau kita menguasai. Kalau kita mengajar misalnya materinya trigonometri, apa yang paling bagus ya? Kita tahu sendiri. Kenapa? Berdasarkan pengalaman kita. Makanya paling bagus Bu Yeti, guru-guru ini mengajar itu memang 3 tingkat. 3 tingkat itu Bapak Ibu hebat. Capek tapi Bapak Ibu yakin hebat. Iya, pinter dan 10, 11, 12. Kalau masih ngikuti siswanya ya apa? 10 dari IPK tadi, kemudian apa namanya alat perangkat yang kita bawa di kelas, kemudian guru suka belajar, berfokus dengan siswa itu. Kalau gurunya suka belajar, jangan menyalahkan siswanya Bapak Ibu. Kalau dia dapat yang kita salahkan kita sendiri. Oh berarti soal yang kita berikan itu tinggi tingkatannya. Gimana kalau kita bentangkan lagi? Kayak suka hewan Jawa-Jawa gak harus juga ngajar. Tapi kita bisa kok. Ya, saya sering menampingi Bu Nuriani. Bu Nuriani, ayo kita ngajar dulu. Ya Bu Nuriani kan? Kemudian apa lagi setelah buku kita ini kekurangan buku, kalau besok kita kemudian sarana itu kita ini tidak apa ya, berdasarkan evaluasi saya tidak saya yang kita beli apa ya, merawat alat-alat kita itu kita ini yang kita pakai. Formulanya bagaimana? Mudah-mudahan semester besok kita lihat lagi. Terus memang di depan itu ada tempat, bahkan ada tempat tidur katanya Pak Ras. Jadi kenapa perpustakaan itu banyak ada tempat tidurnya? Jadi mahasiswa itu sambil mengerjakan
Itu paling favorit di perpustakaan itu kenapa? Ada tempat tidurnya. Jadi ada bantal-bantalnya. Jadi mungkin mejanya ada, tapi ada di pojok-pojok itu. Di bawah itu diberikan karpet, ada bantal-bantalnya itu gitu kan ya. Kalau musiknya udah bagus Pak. Terus ada lagi sedekah buku Pak. Jadi kalau kita kan ada kotak amal isinya uang, tapi kalau di sana itu ada isinya buku. Jadi anak-anak itu yang apa namanya yang punya buku di rumah yang nggak dipakai lagi silakan sedekahkan di itu salah satu praktek baiknya Pak di sana. Perpustakaan termasuk yang sudah saya sampaikan kemarin ke Pak Ahmad beliau perpustakaan untuk anak-anak kelas 12 yang lulus itu kita mintanya buku aja. Pastinya yang kelas 12 itu kita kalau terpisah itu minta kenang-kenangnya buku cerita untuk memperbanyak. Nah, kemudian ada juga praktek baiknya itu di UPI itu Bapak Ibu adalah kalau kita kan tadarus Quran, di sini tadarus bacaan. Jadi ada satu buku yang dibaca rame-rame. Mungkin dia sampai judul ada satu judul ya baca terus besok nanti ini baca dia tadarus ya, kalau sudah dibuat tulisan itu sudah dibagikan seperti itu Pak Rahman kemarin dari evaluasi. Kemudian kegiatan apa ya? Ekstra kegiatan ekstra ya. Karena ini Bapak Ibu sekolah ini kelihatan betul hidup dari ekstra. Sekolah itu dikatakan bagus dan tidak menurut saya dari pagi, suasana pagi dan sore. Dan hampir kalau tamu datang ke SMA 2 mengatakan sekolah ini bagus. Pas dia masuk bagus. Terutama dari apa ya, pohon depan yang indah, kan suasananya bagus. Kemudian pas dengan pulang masih terlihat anak-anak yang begitu. Oleh karena itu tadi saya sampaikan ke Pak Ahmad, kegiatan ekstrakurikuler yang belum ada lombanya dilombakan di klasmen. Sehingga tadi saya bilang sama Pak Ahmad, kalau masukkan panahan walaupun misalkan cuma 3 tak apa-apa, karena tidak mungkin dia akan lomba di luar. Kemudian catur, tenis meja, sambil kita mengecek alat kita Pak Iwan, apakah masih ada tenis meja SMA 2 ini? Bulu tangkis termasuk. Kalau itu dimasukkan, Bapak Ibu wali kelas, saya kepala sekolah akan memanggil Bapak Ibu satu-satu. Saya hadapkan. Kalau Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu upload ya di data itu siap. Tidak usah. Anak ngomong itu saya. Kenapa? Semua evidensi Bapak Ibu sini, kecuali dokumen itu. Saya nggak mau orang yang menilai. Saya menilai. Ada yang naik, ada yang turun, nggak masalah. Tidak perlu kita menonjol-nonjolkan diri, tapi kita punya itu yang harus Bapak Ibu. Saya buat komunitas grup dengan saya sendiri. Kenapa Bapak Ibu sudah dibiayai negara? Tidak sedikit uang yang negara berikan kepada Bapak Ibu. Terus apa kontribusinya? Jadi siap-siap aja semester depan saya akan menggerakkan guru lain. Sebelum ada pada siswa tumbuhan hebat itu ada pada diri gurunya. Kebiasaan itu yang saya sampaikan bangun pagi, beribadah, berolahraga, sarapan, pokoknya makan yang sehat dan bergizi menurutnya masing-masing. Suka itu apa dia? Belajar, suka belajar. Setelah dia suka belajar, suka berorganisasi. Saya diledekin modal nih. Suami ini keluar dari Malaysia, maksudnya dari Malaysia, di Singapura. Kenapa? Karena saya ikut PGR. Dia udah deketin saya. Bupatinya Pak Jen. Sama membangun sekolah ini
yakinlah kita kalau punya cita-cita yang sama, yang kita bawa itu adalah bagaimana kita mencapai visi sekolah. Nah, visi sekolah itu adalah harus religius, cerdas, berkarakter, dan menguasai lingkungan. Sehingga saya sampaikan kepada Fatia dan tim untuk menghadapi liburan berdasarkan kajian saya, Bapak Ibu, ini laksanakan. Memang capek, kalau mau bagus itu kata kuncinya capek. Harga coklat itu 147.000 kilo. Barangnya nggak ada. Saya melihat coklat saya itu belum tua sudah dimakan. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya harus pagi melihat kebun saya. Kemudian pulang sekolah habis sholat asar saya juga ke kebun melihat kebun saya. Kenapa dia itu? Harus dijaga, capek Bapak Ibu. Kalau mau berhasil tiba-tiba. Kemudian kalaupun tidak panen, kita sudah punya modal besar, tidak panen. Harus kita hadapi. Kita sudah capek mengajar, siswanya nggak nyambung. Pak Rana, membangun sumber. Terima kasih kepada Bapak Dewansa SPBD yang sudah memberikan pemaparannya pada kali ini. Bapak Ibu, di sini kita ada refleksi. Nah, saya ingin Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya mengenai yang pertama, refleksi dari hal apa yang sudah berjalan dengan baik yang Bapak Ibu rasakan di SMA Negeri 2 beberapa bulan ini. Oke, saya mau siapa ya yang mau bicara ya? Refleksi dari hal apa yang sudah berjalan dengan baik. Oke, buat Pak Iwan. Izin Bapak Ibu. Yang pertama, refleksi dari hal apa yang sudah berjalan dengan baik untuk level sekolah. Saya ambil contoh di kegiatan apel. Apel. Adanya fokus. Apel ya. Jadi hal yang sudah berjalan dengan baik, ada siswa yang tidak kenal dengan guru yang bukan mengajar di kelasnya. Setelah memberikan amanat, maka dia akan mengenal. Ya, sebelumnya kan sudah ada woro-woro bahwa di jadwal hari ini Pak Marwan misalnya, yang tidak diajar Pak Marwan, maka dia akan mengenal, oh Pak Marwan adalah guru agama. Tidak kurang cepatnya siswa berada di lapangan seperti itu. Ya, kemudian mereka masih belum menempatkan pada posisi bahwa mereka sedang apel. Ya, kemudian kendala yang dihadapi adalah siswa masih sulit untuk digerakkan ke lapangan. Ya, kemudian yang keempat, solusi terhadap kendala adalah memperbanyak guru untuk menggiring siswa dari belakang ke lapangan upacara. Jadi itu sudah ada ya dari refleksi, contohnya dari 1, 2, 3, dan 4 itu. Baik, terima kasih Pak Iwan penjabarannya, hal yang sudah baik. Mungkin tidak hanya itu saja ya, dengan adanya apel ini, kemudian kita alam ini sudah nggak berlaku lagi, kita sudah memulai budaya baru, yaitu masuk jam 7
15. Nah ini juga sebagai upaya yang luar biasa. Karena tadinya kita jam 7.30 ya. Karena ada sisa dari apel, kita jadi memulai budaya dengan baru yaitu 7.15. Itu juga sebagai hal yang sudah mulai berjalan dengan baik. Oke, tadi itu secara teknisnya. Kalau di pembelajaran kira-kira di KBM, oke, Bu Nana. Di sini dalam pembelajaran di kendala yang dihadapi ya, untuk sejarah itu di kelas 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 itu tidak dapat buku dari perpustakaan untuk mapel sejarah. Nah, kendalanya ya agak susah karena nggak ada bukunya. Kemudian solusi yang saya lakukan terhadap kendala tersebut, dipinjamkan dari perpustakaan buku-buku yang lama, tapi materinya ada di situ. Karena kalau kelas 10.1 sampai 7 itu dapat buku dari perpus. Kemudian 8, 9, 10, 11 itu nggak dapat buku sejarahnya. Saya pinjamkan di perpus dengan buku yang lama. Itu dari saya kendala yang dihadapi di kelas, kemudian solusi yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nana, tapi untuk yang sudah berjalan dengan baik gimana nih di KBM untuk Bapak Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk referensi dari hal yang sudah berjalan dengan baik di bahasa Inggris itu, anak-anak sudah mulai membawa kamus dan mulai mengurangi penggunaan handphone. Karena sebelumnya mereka full translate itu dari Google dan sekarang sudah mulai membiasakan diri menggunakan kamus. Gitu. Terima kasih. Masih belum berani ya untuk berbicara gitu. Tapi kalau mulai kayak penggunaan kamus gitu udah mulai bagus gitu. Apa? Oke, terima kasih Bu Dila. Ini ada request dari Bu Ana. Kalau Pak Abe gimana nih? Mohon izin untuk refleksi dari beberapa pertanyaan sebagai bentuk ini penilaian untuk proses pembelajaran di pembelajaran PPKN. Kalau pertanyaan pertama, refleksi dari hal apa yang sudah berjalan dengan baik, tentunya banyak sekali hal baik yang memang sudah terlaksana di pembelajaran. Karena memang di semester 1 ini sekitar ada 14 pertemuan atau kita sebelum 7 kali pertemuan sebelum semester atau pertengahan semester sampai ujian akhir semester kemarin. Nah, refleksi apa yang memang sudah berjalan dengan baik? Tentunya proses pembelajaran yang memang mereka lakukan dalam proses pembelajaran sudah berani untuk menyampaikan pendapat dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Dari berdiskusi secara berkelompok yang memang heterogen atau tidak homogen ya. Jadi mereka dalam kelompok belajar heterogen itu bisa menyampaikan tidak hanya di depan perempuan saja, tapi di lawan jenisnya atau laki-laki juga sudah berani. Yang penting di dalam kelas. Itu hal yang sudah berjalan dengan baik. Terus yang kedua adalah refleksi dari hal yang belum berjalan dengan baik. Yang belum berjalan dengan baik kalau di pendidikan Pancasila tentunya tidak selamanya baik ya. Ada saja yang memang belum bisa memahami materi pembelajaran atau tujuan pembelajaran di pertemuan tersebut. Nah, itu yang memang menjadi kendalanya sekaligus mungkin kurang fokus dalam belajar, mengantuk dan lain sebagainya. Itu kendala bagi pembelajaran atau proses pembelajaran pendidikan Pancasila. Tentu ini tidak hanya di pembelajaran pendidikan Pancasila kendala ini, kayak mengantuk, kurang fokus, itu menjadi PR untuk semua mata pelajaran. Nah, solusi atau terhadap kendala yang dihadapi ya, dari pertama kendala yang kurang fokus, tentunya saya sering menghadirkan atau melahirkan pembelajaran yang tidak monoton. Artinya menggunakan metode-metode yang berbeda dari pertemuan ke pertemuan. Bisa dengan menggunakan Pasirul Pancasila dan lain sebagainya. Itu solusi yang memang sebagai resolusi dari kendala yang dihadapi. Nah, kalau untuk mengantuk dan lain sebagainya ini sangat luar biasa sih. Harus ada effort yang berlebih untuk mengatasi kendala mengantuk ini. Salah satunya mungkin saya ikhtiarnya atau upaya yang dilakukannya adalah dengan cara mengajak anak-anak untuk stretching terlebih dahulu, apalagi di jam-jam terakhir, di jam-jam setelah zuhur kan, di jam 7, 8, 9, 10 itu rawan bener
Ya, tidak menutup kemungkinan jam 1, 2, 3, 4 juga ada juga yang mengantuk. Nah, solusinya adalah melakukan stretching ataupun peregangan, dan bisa juga dengan ice breathing yang dilakukan untuk solusi dari kendala yang dihadapi soal mengantuk. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas pemaparannya, atas refleksinya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah bisa menyelesaikan tahapan dari kita membahas tapera, kemudian membahas EKIN, dan terakhir kita membahas TO. Alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu, terima kasih atas pendapatnya dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.